nasab Alawi palsu, ya. Gue sudah neliti dari berbagai kitab nasab. Kalau mau pakai ilmu, ayo lawan pakai ilmu. Aduh, ilmu nggak mampu, marah-marah. Ih, maksain amat jadi juriat Nabi. Aduh, ilmu dipakai, bro. Jangan nyap-nyap. Kalau nggak punya ilmu, ya sekolah, belajar ilmu, ya. Dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab framing fitnah yang sekarang sudah menyebar luas bahwa saya ini tidak mengikuti ajaran kakek-kakek saya, para wali Allah di Batu Ampar. Dan framing yang kedua, saya katanya tidak mengikuti ajaran atau manhaj dakwah guru saya Sayyid yang ada di Mekah. Baik. Untuk yang pertama, kami akan menjawab dengan wasiat yang masih berupa manuskrip, wasiat Syekh Suadi Abu Syamsuddin Batu Ampar yang dikenal dengan Pudu Latong. Ya, manuskrip ini adalah manuskrip Pakampen. Baik, akan kami bacakan. Panikah kang duwi wasiat. Panikah ini bahasa Madura, ini artinya. Ini kang duwi wasiat, kang ini bahasa Jawa, duwi ini bahasa Jawa. Ini yang punya wasiat Kiai Tongampar. Tongampar ini bahasa Sunda, karena ini kan Pakampen gitu. Tongampar ini Batu Ampar. Aran Abu Syamsuddin ing Mekasen. Bukonipun ing anak potoh sedoyo poma-poma anut ing lampah pakoning Rasul kang ono ing dalem Quran. Usikum bitakwallah. Kalau tulisannya itu bitakwallah ya di sini ya. Jadi ini adalah wasiat dari Syekh Suadi Abu Syamsuddin Pudu Latong untuk semua anak cucunya, anak potoh sedoyo, anak cucunya semuanya tanpa terkecuali. Diperintahkan apa wasiatnya? Disuruh mentaati atau mengikuti ajaran baginda Nabi, ajaran perintah-perintah baginda Nabi yang tertera semuanya sebagian besar di dalam Al-Quran. Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian semua dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, baik. Yang kedua, lakona Nabi kang bareng tomibah Nabi na anamah Muhammad Rasul. Artinya pekerjaan-pekerjaan Nabi ya, yang sudah disampaikan, yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan maksudnya, yang bernama Muhammad Rasulullah. Ada tulisan Jogja, ya mungkin ini ya, serat ini dulu ditulis di Jogja atau enggak apa, pokoknya ada Yogya di sini. Baik. Serat ini pun buri sinuhun diri. Serat tulisan ini setelah ya buri. Buri ini kan bahasa Jawa. Setelahnya atau belakangnya. Sinuhun diri para wali. Artinya para wali itu pusaka tanah Jawa. Pusaka. Kemantiannya tanah Jawa itu para wali itu. Barokah ketajamannya, karomahnya. Tanah Jawa ialah para wali itu. Baik. Sinuhun ngampen. Ini Sunan Ampel juga disebut. Lan bonang. Sinuhun campa maghrib. Di sini campa. Ini sesuai dengan manuskrip Lar-Lar. Kalau silsilah Batu Ampar itu nyambung kepada Sayyid Sulaiman Mudo Agung, kemudian Zain Abdul Qadir, dan kemudian ke Campa Maulana Ishaq Tamsi. Okay. Campa
maghrib. Nah, di sini maghrib juga tertulis Maroko. Kalau memang iya, berarti ini satu kongkon nanti dengan Sayyid yang di Mekah ini. Idrisia kalau di sana ini. Terus lan sinuhun pacikaungan. Pacikaungan. Ini pacikaungan. Ini saya nggak tahu nih. Barangkali ada yang punya informasi. Terus sinuhun kudus. Di sini ada tasydidnya. Jadi Sunan Kudus itu. Kudus lan lan Sunan Kalijaga. Di sini disebut juga Sunan Kalijaga. Podo walih kabeh, semua itu wali semua. Sinuhun Kentung Cirebon. Di sini Sunuhun Sunan Kentung di Cirebon. Barangkali ada yang tahu informasinya. Baik, sesanga pada pusaka. Yang 9 itu semuanya pusaka tanah Jawa. Baik, anut pakuning nabi, semua itu pusaka-pusaka tanah Jawa, para wali itu semua mengikuti perintah-perintah dan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanah tinggal syariat lawan hakikat lawan adil para mertah pucih peteh datang kingser salam pae pocih sambil dohir batin tanah kahi syariat eng dohir tarikat jeng kolbu hakikat batini makrifat paningali kapi. Artinya begini mungkin ya, kalau ringkasannya begini, jangan sampai meninggalkan syariat dan senantiasa berbakti dan bersyukur, pocih itu, pocih pete. Terus kemudian jangan sampai meninggalkan hakikat juga. Syariat itu adalah amaliyah dohir, kemudian hakikat itu amaliyah batin. Nah, ketika keduanya itu ditekuni istiqomah, maka kalian semua akan mencapai makrifat. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam wasiat ini Fudul Laktong Syekh Su'adi Abu Samsuddin itu tidak menyebutkan fakih muqaddam, tidak menyebutkan leluhur atau para kaum Habib, ya, dan tidak ada wasiat untuk menganjurkan mengikuti kaum Habib, karena mungkin Syekh Su'adi Abu Samsuddin ini sudah tahu tembus pandang kasyaf kalau memang akidahnya kaum Habib ini melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, melenceng dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu beliau berwasiat kepada anak cucunya, dzurriyyahnya semuanya, agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan sampai keluar dari ajaran-ajaran Wali Songo yang merupakan pusaka tanah Jawa. Di situ teman-teman, dan tidak ada wasiat untuk mengikuti ajaran kaum Habib yang sebagian besar ajarannya itu melampaui batas, seperti mengaku Allah itu merusak tauhid dan mengeklaim menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur langit dan bumi. Itu adalah merusak akidah yang dampaknya kesesatan dan kemusyrikan. Dan yang ketiga itu menghalalkan syariat, nyemak-nyemak payudara. Terus ada lagi riwayat mencubit kemaluan. Hikmahnya katanya kalau dicubit kemaluannya itu dijaga dari perzinahan. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah jelas nih, kalau wasiat Fudul Batu Ampar leluhur saya cicitnya Syekh Su'adi Abu Samsuddin, ya, sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sudah sesuai dengan apa yang saya perjuangkan melalui dakwah dan video-video ini, agar kita semua, wahai anak cucu Batu Ampar maupun simpatisannya, jangan sampai keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis,
dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita hendaknya mengikuti ajaran-ajaran Wali Songo yang merupakan pusaka tanah Jawa. Jadi PWI, Pergerakan Wali Songo Indonesia, itu sudah sesuai dengan wasiat Puduk Latong Syekh Su'adi Abu Syamsuddin. Kalau yang satunya tidak ada. Begitu teman-teman ini. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada semua duriyah Batu Ampar, nak poto Ampar, tak dinto wasiat Puduk, pakon mengikuti, pakon atoro manut deka ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pakon manut deka dalam panah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saran perintah-perintah nasibah di dalam Al-Quran, tuken ben pakon manut atau deka ajaran-ajaran Wali Songo, dalam panah Wali Songo yang masih merupakan leluhur-leluhur kita semua. Jangan sampai keluar dari dalam panah Gusti Kanjeng Nabi dan dari dalam panah Wali Songo. Berarti PWI itu Pergerakan Wali Songo Indonesia berdiri karena menjaga dan membela nak potona Wali Songo selalu geruduk, selalu serang mabede pengajian tek beki pasera pertama saya menggeruduk pengajian tore deng matura pertama saya menggeruduk pengajian kak dinto pasera. Terjadi penggerudukan di Gresik dan terjadi penggerudukan kak dinto ke Ma'ruf Amin Kimin 2019 Makassar geruduk Azia Rwa kaya mbana tek beki ulama kak dinto Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Rois Ampi BNU Pusat. Pasera saya menggeruduk pengacik nama Kiai Mati beki Madura. Pasera pertama saya ngelakuin penggerudukan kaum Habib. Saya maksah deka mukibin agak dinto bin kibin agak dinto untuk menggeruduk pengacik nah para kiai, para ulama nak potona Wali Songo. Karena kak dinto PWI berdiri. Mandeman kena. Baik teman-teman, yang kedua katanya saya itu tidak mengikuti ajaran guru saya yang di Mekah Sayyid. Padahal kalau kita kembali kepada ilmu, ajaran Sayyid itu sudah tertera, tertulis rapi dalam kitab-kitabnya sebanyak 600 kitab. Sebagian besar dari ajaran beliau itu, beliau sangat peduli menjaga tauhid dan akidah. Di sana yang paling populer ialah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu Antu Sohhah. Ada juga Kul Hadhihi Sabili dan banyak lagi yang lainnya. Jadi beliau itu selalu berjuang untuk menjaga akidah dan tauhid dan tidak peduli apapun yang terjadi. Baik, apapun yang terjadi tidak peduli. Pernah diancam mau dibunuh, pernah diancam mau dipersekusi, pernah. Sampai dulu ceritanya beliau tidak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh di bandara. Sehingga Raja Fahad yang berkuasa waktu itu menelpon beliau, memberi informasi jangan pulang dulu ke Mekah, menetaplah di Indonesia sampai kondisi aman. Nah setelah kondisi aman, Raja Fahad menelpon kembali, sekarang sudah aman, kembalilah ke Mekah. Itu semua demi menjaga akidah. Itu ajaran beliau, itu manhaj dakwah beliau. Sekarang ketika akidah dipelintir, akidah dirusak dengan ajaran-ajaran sesat, kitab-kitab yang sudah mulai beredar, mengaku Allah, terus mengeklaim menerima jabatan kekuasaan Allah, terus melawan syariat. Kalau kita ingin mengikuti ajaran guru kita, kita harus melawan. Nah, sekarang siapa yang tidak mengikuti ajaran gurunya dan siapa yang melanggar ajaran gurunya? Satu kitab yang ditulis oleh Sayyid ini sangat bertentangan dengan dakwah dan akidah kaum Ba'alawi.
Apa kitab tersebut? Kitab yang berjudul Al-Ghulu Fiddin. Itu ditulis oleh beliau sebelum beliau meninggal. Al-Ghulu Fiddin. Apa artinya? Berlebihan di dalam agama. Sedangkan kaum Ba'anawi ini berlebihan di dalam agama. Hurufat, mengada-ngada, berlebihan di dalam agama. Akidahnya Ba'anawi, semua 100% itu berlebihan di dalam agama. Asabiyah kaum Ba'anawi itu berlebihan di dalam agama. Dan itu semua kaum Ba'anawi di dalam kitab-kitabnya, kitab fikih, kitab sejarah, kitab cerita, pasti menyelipkan asabiyah. Di Buya Al-Mustarsyidin ada, di kitabnya yang ini ada, di kitabnya yang itu ada. Apa yang selalu diselipkan? Inna amala salafina ali ba'anawi hudda wa kafabihim liman iktada. Ini al-ghulu fiddin. Setelahnya pasti diikuti dengan pernyataan afdalun nas ahlul bait wa afdalu ahlul bait ali ba'alawi. Paling utamanya manusia itu adalah ahlul bait dan paling utamanya ahlul bait ali ba'alawi. Yang lain kemana? Sayyid-sayyid yang di Mekah kemana? Zuriyah Nabi yang lain kemana? Kok Ba'alawi sendiri yang paling utama? Padahal nasabnya belum jelas. Seperti itu, karena ini berlebihan di dalam agama. Dan ini bertentangan dengan manhaj dakwah guru kita, Sayyid yang ada di Mekah. Ayo sekarang siapa yang bertentangan dengan leluhurnya? Siapa yang bertentangan dengan gurunya? Ya, dalil-dalil para kibin-kibin itu ya, pecinta Habib-Habib itu ya kan dulu Sayyid ada hubungan baik dengan kaum Habib. Hubungan baik itu bukan dalil. Bagaimana Nabi dulu membantu Yahudi? Tulisan mengirini Sayyidina Ali itu siapa? Pemberontak yang mengkudeta Sayyidina Utsman dan yang membunuh Sayyidina Utsman. Itu mengirini Sayyidina Ali. Sehingga pada akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka. Itu bukan dalil. Oleh karena itu pun, bagi Nabi punya hubungan baik pembantunya orang Yahudi, kita harus percaya dengan orang Yahudi atau kita harus menyanjung orang Yahudi dan menghormati orang Yahudi? Tidak. Karena Sayyidina Ali dikelilingi orang kelompok Khawarij, para pembunuh Sayyidina Utsman, kita harus menyanjung dan memuji dan percaya kepada Khawarij? Ya tidak bisa. Daging itu pernyataan. Pernyataan dari Al-Quran, pernyataan dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, pernyataan para ulama dengan ijtihadnya. Begitu teman-teman. Jangan sampai tergelincir di sini. kalau dilihat dari hujjah dan dalilnya, kitab-kitab Syekh Muhammad ini mayoritas adalah membela akidah dan tauhid. Berarti sekarang yang paling patuh kepada guru itu adalah saya. Yang berjuang di bumi Nusantara ini untuk membela tauhid dan akidah yang sudah dirobek-robek dan dirusak dan dipelintir oleh kaum Habib. Bukanlah begitu? Nah, sekarang siapa yang bertentangan dengan gurunya dan siapa yang patuh pada gurunya? Dulu teman-teman ya, entah ini tanda-tanda kasafnya Syed Muhammad bin Sayyid. Dulu pernah ke mata saya ini dipinjam. Waktu itu saya memijit kakinya, dipinjam dan dipakai. Ya Allah, itu penghargaan bagi saya. Kacamata saya dipakai sama beliau, menoleh ke kanan dan ke kiri, ke atas, lalu menoleh ke bawah ke saya. Langsung ini dagu saya diangkat, disuruh melihat beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau? Nadhari wa nadharak sawa, pandanganku dengan pandanganmu itu sama. Allah karim. Bahagia sekali saya waktu itu. Jadi teman-teman yang keluar dari tempat majelis itu akhirnya banyak yang menepuk pundak saya. Ini anak, selamat kamu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari guru. Nah, seperti itu. Pandanganku dengan pandanganmu sama. Ya, kalau demi Allah saya tidak berbohong. Nah, banyak Tohawi salah satu murid itu, ya Zaki, Ustadz Kiai Zaki itu juga menyatakan selamat. Kalau saya berbohong, demi Allah tuntut saya nanti di padang mahsyar. Dan saya museumkan kacamata itu sampai sekarang. Saya jaga, saya pelihara dengan baik karena itu adalah kacamata yang pernah dipakai oleh guru saya. Saya sangat cinta dan sangat patuh kepada guru saya. Dan guru saya pernah, ini alumni Mekah pasti tahu, pernah mengeluarkan pernyataan, nahnu nu'allifur rijal ma nu'allimur rijal. Saya ini mencetak sosok laki-laki yang tangguh dan handal, bukan hanya mendidiknya dengan ilmu, tidak, tetapi mencetak
Wasiat dari guru saya yang satunya, adiknya beliau, Sayyid, saya tidak boleh nyebut nama, karena saya kalau nyebut nama dituduh dan dilaporkan membawa nama-nama besar beliau-beliau guru itu. Makanya saya bilang Sayyid saja. Ya. Jadi katanya, ya walad khani rijal, wahai anakku, jadilah laki-laki yang tangguh. Jangan menjadi laki-laki pengecut. Sampaikan semua kebenaran itu dan berjuanglah dalam kebenaran. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Khani rijal. Itu dari saya. Jangan menjadi pengecut. Sekarang siapa yang pengecut? Mereka yang diam dan bungkam, tidak mau membela akidah yang sudah dirusak oleh kaum Ba'anawi. Mereka semua pengecut. Allah karim. Ini kata-kata simpel, tapi mengandung arti yang banyak. Jadilah laki-laki sejati. Kebenaran harus disampaikan, kejelekan harus diungkap, agar tidak menyesatkan umat. Baik teman-teman, berarti sekarang sudah tahu kiring matur tapi pasir semakin keluar dari dakwah para sepuh Kak Dinto Engki Muhibbin karena buduk tak awasiat suruh roh Habib, tetapi buduk awasiat epakon tak ada perintah-perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasiat buduk Kak Dinto epakon nurut ajaran Wali Songo sebagai pusaka tanah Jawa demi awasiat epakon roh Habib. Ini kedua buduk. Jadi saya norok PWI, Kak Dinto yang ikut PWI berarti mengikuti wasiatnya buduk. Saya tak ada ke PWI, Kak Dinto tak ada wasiat buduk. Kak Dinto jelas wasiat iki, wasiat buduk latong, buduk tampat. Kak Dinto. Dan ajaran Sayyid, Kak Dinto kapi abela akidah, abela tauhid. Kak Dinto ajaran Sayyid. Saya tak abela akidah, tak abela tauhid, menenang tauhid esak rosak, agama esak rosak, akidah esak rosak. Kak Dinto tak ngikutin ajaran Sayyid. Kak Dinto hiki. Baik teman-teman, itu bahasa Madura, biar orang Madura juga paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi sudah jelas bahwa Syekh Su'adi Abu Syamsuddin Pujuk Latong Batampar hanya berwasiat kepada seluruh anak cucunya agar senantiasa mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tertuang dalam Al-Quran dan mengikuti ajaran-ajaran para wali songo yang merupakan pusaka tanah Jawa, dan tidak pernah berwasiat untuk mengikuti ajaran-ajaran Habib karena beliau sudah tahu bahwa ajaran Fakih Muqaddam dan anak cucunya itu melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, melenceng dari ajaran wali songo. Dan yang kedua, yang mengikuti manhaj dakwahnya Sayyid, guru yang di Mekah itu ialah para kiai yang berjuang dalam kebenaran untuk membela tauhid dan akidah yang sudah dirusak oleh para kaum Habib. Dan yang paling bertentangan dengan ajaran manhaj dakwah Sayyid yang di Mekah ialah yang berlebihan di dalam agama, karena beliau sudah menulis kitab secara khusus Al-Ghulu Fiddin, berlebihan di dalam agama. Sedangkan yang berlebihan di dalam agama ialah jalan dakwahnya para kaum Habib yang berlebihan di dalam agama sampai darah Nabi mengalir di sini. Tidak ada keturunan Nabi itu yang bilang darah Nabi mengalir di sini kecuali para kaum Habib yang nasabnya belum jelas, dan tidak ada para duriyah Nabi itu yang menghina dan mencaci para ulama. Tidak ada, kecuali para kaum Habib yang memang itu bagian dari ajaran leluhur mereka yang tertulis dalam kitab mereka, sudah kami tulis di dalam buku hurufat kami, yang ketika mencaci dan menghina para kiai itu diklaim menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak cucunya angkuh dan mateng-teng untuk menghina dan mencaci para kiai, disebut dengan hewan-hewan yang roh ya Allah ya. Ya begitulah. Nah, sudah saya terangkan dalam video sebelumnya. Semoga bermanfaat.